Dak, dik, duk, der. Kira-kira demikian ya, bunyi detak jantung dari bangsa Indonesia, rakyat Indonesia untuk menanti nasib Indonesia ke depan melalui amar putusan 8 hakim konstitusi yang moga-moga mereka bisa membuat sebuah putusan yang betul-betul berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Ya. Nah, ada banyak teori-teori, ada banyak tesis-tesis yang dihadirkan untuk menebak ya arah putusan tersebut. Saya juga di sini ingin membangun sebuah teori yang sederhana untuk menjelaskan bahwa saya punya keyakinan 99% Prabowo Gibran ya akan menjadi presiden dan wakil presiden. Apa analisis pertimbangannya? Bukan partai politik. Baik teman-teman, kita akan perbincangkan soal itu, tetapi terlebih dahulu kita akan buka satu referensi buku untuk melihat ya, bangunan-bangunan tesis yang akan saya konstruksikan di sini dalam menjawab persoalan arah putusan itu. Ini satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Sajipto Raharjo yang paling banyak dikutip oleh para profesor hukum atau ahli-ahli hukum di Indonesia, mahasiswa-mahasiswa hukum, tentu tidak bisa berpaling membelakangi keberadaan Profesor Sajipto Raharjo. Ini ada ilmu hukum. Di sini saya ingin mengatakan bahwa saya bukan amicus curiae, ya. Saya bukanlah sahabat pengadilan. Saya tidak mau menggunakan terminologi itu karena terminologi itu menurut saya sangat politis, ya, sangat praktikal politis, ya. Artinya digunakan secara praktis untuk kepentingan-kepentingan yang menurut saya jauh dari hakikat yang disebut dengan amicus curiae. Jauh lebih baik saya menggunakan satu istilah yang saya ingin sampaikan di sini untuk melawan istilah amicus curiae yang menurut saya bias, ya, yaitu dengan mengistilahkan sahabat hukum. Saya tidak tahu istilah Latinnya, tapi saya yang mengatakan lebih cocok untuk menggunakan sahabat hukum. Kita semua harusnya adalah bukan hanya sahabat pengadilan, tapi sahabat hukum. Karena kalau berbicara tentang perspektif hukum, ya itu berbeda dalam perspektif yang disebut dengan sahabat pengadilan. Makna dari hukum itu, seperti yang dijelaskan oleh Profesor Sajipto Raharjo dalam bukunya di awal-awal itu, bagaimana beliau menyampaikan bahwa hukum itu, ya, ini kita coba lihat sedikit beberapa catatan awal saja, bahwa hukum, ya, itu mencakup sebuah wilayah yang sangat luas sekali, ya, sangat luas sehingga dikatakan ibarat seperti samudra yang tidak bertepi atau yang tidak memiliki tepi. Hukum hadir dalam perspektif keluasan wilayah dalam apa yang disebut dengan misalkan wilayah kebudayaan. Dia masuk pada wilayah yang namanya politik, ekonomi, sejarah, manajemen, sosiologi, psikologi, ya, filsafat, dan seterusnya. Ya, jadi begitu sangat luasnya. Sehingga dalam konteks ini, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh para hakim itu tentu bukanlah sebuah pertimbangan-pertimbangan sekedar berbicara tentang amicus curiae, ya, tapi berbicara tentang keluasan hukum dari segala perspektif yang bisa ditinjau oleh para hakim. Nah, ini bukan hanya bicara tentang berkiblat pada apa yang disebut dengan putusan 90, sehingga kemudian kita berpikir secara linear, ya, berpikir garis lurus bahwa akan ada pola seperti yang ditesiskan beberapa para, ya, pengamat-pengamat politik atau kemudian ahli-ahli hukum tertentu yang mengatakan bahwa kemenangan itu akan ada pada pihak 01 dan 03 berkaca atau belajar dari sebuah polarisasi yang muncul pada 4 hakim yang memiliki opini yang berbeda atau dissenting opinion, ya. Nah, di situ misalkan dalam catatan saya ada Pak Hakim Soehartoyo, ada Saldi Isra, ada Arif Hidayat, dan juga Wahidudin, ya. Wahidudin Adams yang tadi saya katakan memiliki posisi sebagai dissenting opinion atau pendapat yang berbeda. Dan kalau 4 itu kemudian ditambah dengan 2 yang memiliki apa yang dalam posisi yang disebutkan concurring opinion atau alasan, ya, menyampaikan alasan yang berbeda dalam konteks menerima usia 40 tetapi kemudian punya posisi menerima dalam konteks tambahan kepala daerah yang adalah gubernur, bukan bupati dan wali kota. Artinya ini sudah ada posisi 6 yang memungkinkan kemudian keputusannya
menerima permohonan gugatan dari 01 dan 03. Tapi saya harus mengatakan teori saya bahwa hakim tidak bisa berpikir linear seperti itu. Jangan kita pikir bahwa hanya bermodalkan polarisasi statement posisi itu, maka akan seperti itu. Karena ini berbeda. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau dalam gugatan-gugatan sepanjang sejarah tentang perselisihan hasil pemilihan umum, yang terjadi adalah orang semua tidak tahu ada terjadi kecurangan underground, ya. Nanti ketika ada yang menggugat setelah hasil muncul, baru orang kemudian mengikuti persoalan itu. Berbeda dengan hasil putusan 90, hasil konteks di mana Pilpres ini berlangsung, di mana semua pada akhirnya bertanding, ya. Muncul berbagai macam penolakan, pandangan-pandangan, semua itu semua di atas permukaan. Artinya semua publik termasuk hakim juga tahu proses-proses itu, bahwa ada yang namanya penolakan, ada yang namanya perdebatan, ada yang namanya orang masuk ke TPS dan melakukan semuanya itu ada dalam mata pandangan mata hakim, sehingga sulit untuk mengatakan bahwa polarisasi posisi itu akan terpola seperti 42 tadi. Ya, artinya ada yang dissenting opinion atau yang lainnya adalah dalam posisi concurring opinion, ya, punya alasan yang berbeda. Ini akan jauh dari itu, ya. Saya sangat yakin karena pertimbangan hakim tadi seturut ilmu hukum, ya, itu hanya bukan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya 1-2 perspektif, tapi ada banyak dalam konteks sifat hukum itu. Sehingga ketika mau diajukan di sini, argumentasinya bukan argumentasi sebatas persoalan peradilan, tapi bicara tentang esensi hukum itu sendiri dalam konteks yang sangat luas yang dihitungkan secara sosiologis, secara psikologis, ya, secara filosofis dan yang lain-lain. Ini akan menjadi sebuah pertimbangan yang menarik untuk mendasari putusan yang akan dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin berteori secara sederhana, minta bantuan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan saya. Apakah teman-teman tahu dari 8 hakim yang ada itu ikut pemilu atau tidak? Ya, apakah Pak Saldi Isra, Suhartoyo, Arif Hidayat, Wahidudin Adams, dan juga Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik, ya, itu mereka nyoblos. Nah, kalau nyoblos kasih informasi berapa dari 8 itu yang ikut nyoblos atau tidak. Apakah mereka tidak nyoblos semua, ataukah dia beberapa yang nyoblos atau apa, itu akan mempengaruhi, ya, kondisi psikis, ya, para hakim dalam memilih. Ya, kalau mereka memilih, saya sangat yakin itu berarti bentuk suatu penerimaan yang luar biasa. Jadi tidak perlu berteori yang terlalu rumit, cukup untuk melihat apakah Saldi Isra, ya, Suhartoyo dan teman-temannya masuk ke TPS dan nyoblos, ya, apakah nyoblos 1 atau nyoblos 3 atau nyoblos 2, itu semua akan menjelaskan posisi yang sangat jelas dari mereka semua. Sehingga ya kita harus tahu bahwa itu akan membantu kita untuk melihat itu. Tapi di atas segalanya kita tahu bahwa hukum selalu berbicara tentang kepastian. Nah, karena itu menghadirkan keberadaan penolakan terkait dengan Prabowo dan Gibran baik seluruhnya atau sebagian, itu adalah sebuah sign quote, bentuk perlawanan terhadap dengan esensi kepastian dari sebuah hukum. Bagaimana bentuk ketidakpastian yang terjadi? Ini kan akan menarik yang kita akan analisis pada kesempatan yang tetapi sedikit saya bocorkan dalam hal ini. Kalau kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan itu, artinya akan ada situasi pemilihan ulang. Nah, pemilihan ulang ini bukan sesederhana yang dipikirkan. Kita tahu bahwa akan ada penyelenggara. Bagaimana mungkin sebuah pilpres ulang itu akan dilakukan oleh KPU yang sifatnya distrust, ditolak, di-reject, ya. Karena tidak menerima KPU itu sama saja tidak akan mungkin bisa komposisi KPU itu akan dipakai sebagai penyelenggara. Akan ada yang namanya penyelenggara baru. Nah, kita tahu bahwa yang mengangkat KPU itu melalui SK Presiden, surat keputusan Presiden, sejauh yang saya pahami, mudah-mudahan saya tidak keliru tentang hal itu. Artinya akan menyerahkan juga kepada eksekutif dan juga legislatif di situ. Nah, persoalannya Prabowo, Jokowi, apakah kemudian mau meng-SK-kan itu sehingga menimbulkan ketidakpastian yang luar biasa. Bahkan kemudian apakah 58 orang itu kemudian akan mau mengikuti
pemilihan presiden ulang, saya sangat yakin itu akan di-reject dan sebagainya. Dan ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan kita bicarakan setelah ya pasca putusan itu disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi so PR kita adalah coba lacak di mana TPS para hakim-hakim MK ini, bukan partai politik.